Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan, namaku Nur Amalia Tusolihah. Nah, orang-orang biasa memanggilku Amalia. Aku berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ajak kalian mengenal bagaimana sih sejarah Sunni dan Syiah dalam buku Handbook of Education karya dari Holger Daun dan Reza Atsman. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sejarah Sunni dan Syiah, kita juga harus mengetahui apa sih itu Sunni dan Syiah. Jadi sebenarnya Sunni dan Syiah ini merupakan sama-sama golongan dari agama Islam. Namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nah, karena keduanya memiliki pengertian berbeda, aku akan membahasnya satu persatu. Nah, pertama-tama aku akan membahas mengenai Sunni. Jadi Sunni ini merupakan arti bahasa dari bahasa Arab, yaitu sunnah atau golongan yang meniru perilaku keseharian Nabi, atau biasa kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau komunitas umat sunnah. Nah, Islam Sunni ini merupakan ekspresi dominan dari umat Islam di seluruh dunia. Tercatat 80% sampai 85% umat Islam menganut golongan Sunni. Ide sentral bagi komunitas Sunni ini, mereka menganggap bahwa diri mereka benar sebab mereka sudah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tetap pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, membuat mereka tetap teguh dalam pendiriannya adalah kalimat Nabi, umatku tidak akan menyepakati kesalahan. Secara keseluruhan, umat Sunni ini memiliki 4 sumber. Yang pertama yaitu ada Al-Quran atau kalam Allah. Yang kedua yaitu sunnah atau biasa kita kenal dengan hadis, yaitu sebuah perilaku dari Nabi. Kemudian yang ketiga ada kias. Kias ini merupakan analogis hukum. Nah, selanjutnya ada ijma. Ijma ini merupakan suatu penetapan hukum dari para ulama. Nah, itu tadi mengenai Sunni. Sekarang aku akan membahas apa sih itu Syiah. Nah, Syiah ini merupakan suatu golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini merupakan golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang seharusnya menjadi penerus Nabi. Mereka percaya bahwa keturunan-keturunan Nabi yang memiliki hak untuk memimpin kepemimpinan Nabi selanjutnya. Ada 3 golongan dalam aliran Syiah. Yang pertama yaitu 12 Syiah atau Ithna Asy'ari, yang kedua itu Syisma 17 atau Ismaili, yang ketiga ada Syiah Faifar atau Zaidis. Nah, mayoritas komunitas Syiah mengikuti Ithna Asy'ari atau 12 Syiah. Nah, saat ini 12 Syiah paling menonjol yaitu di Iran, di mana mereka terdiri dari sekitar 90% populasi masyarakat Iran. Nah, diikuti oleh Irak, Lebanon, Afghanistan, dan Pakistan. Nah, itu tadi pengertian Sunni dan Syiah. Nah, sekarang aku mau bahas bagaimana sih sejarah awal Sunni dan Syiah ini. Jadi, sejarah Sunni dan Syiah ini berawal dari wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, ketika itu umat Islam dan Madinah setelah wafatnya Nabi dibiarkan tanpa pemimpin. Jadi, Madinah dan Mekah ini tanpa pemimpin. Nah, akhirnya para tokoh-tokoh ulama atau para tokoh-tokoh kunci, nah, itu berkumpul pada suatu tempat itu namanya Sakifah. Mereka merundingkan siapa nih yang nantinya akan menjadi pengganti Nabi. Nah, dalam musyawarah ini, mereka, masyarakat Mekah dan Madinah, terlihat sama-sama fanatik terhadap daerahnya. Seperti Madinah merasa paling pantas memilih pemimpin setelah Nabi karena Madinah ini yang dulu mendukung keberhasilan Nabi selama 10 tahun terakhir. Nah, sedangkan Mekah merasa dirinya paling pantas karena Nabi Muhammad SAW ini berasal dari Mekah. Jadi yang seharusnya menjadi pemimpin adalah juga dari Mekah. Nah, seperti itu. Hal ini bisa kita lihat seperti kehidupan kenyataan kita bahwa masing-masing dari partai politik merasa paling pantas memilih calon-calon pemimpin di Indonesia. Nah, selang beberapa waktu perdebatan panas, akhirnya Umar bin Khattab sebagai wakil dari masyarakat Mekah berhasil meyakinkan bahwa Abu Bakar lah yang akan dibaiat. Nah, akhirnya Abu Bakar dibaiat dengan alasan karena Abu Bakar ini merupakan orang terdekat Nabi atau sahabat Nabi. Bahkan selama Nabi masih hidup, Abu Bakar ini yang menjadi penasihat beliau. Nah, orang-orang yang terdapat dalam Sakifah atau yang terlibat dalam pemilihan
khalifah pertama setelah Nabi ini yang menjadi cikal bakal adanya Sunni. Sementara itu setelah terdapatnya pemimpin baru, ternyata terdapat satu masalah lagi. Nah, ternyata kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang sekarang kita kenal dengan Syiah ini tidak terima karena karena mereka ini merasa bahwa yang seharusnya menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, karena mereka merasa bahwa otoritas spiritual hanya bisa diturunkan melalui keturunan Nabi. Nah, garis keturunan Nabi ini menurut mereka adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian nantinya akan diteruskan oleh cucunya Nabi, yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka ini sebenarnya mengadopsi dari perkataan Nabi. Jadi Ali dari saya dan saya dari Nabi, seperti itu. Nah, sebelum Nabi Muhammad ini wafat, menurut Syiah Nabi ini meninggalkan dua hal. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai wahyu Nabi, dan yang kedua yaitu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah awal dari adanya golongan Islam Sunni dan Syiah ini yaitu terpecah karena pemilihan kepemimpinan, di mana kelompok Sunni ini mereka yang terdapat dalam pemilihan khalifah pertama, sedangkan golongan Sunni ini yang tidak terima karena mereka merasa bahwa yang seharusnya menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu garis keturunan Nabi menurut mereka, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.